Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kelas 12 SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Untuk kali ini materinya masih lanjutan materi yang lalu, terapan dari integral tentu, yaitu luas daerah benda putar. Jadi integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas daerah benda putar dan volume benda putar. Untuk kali ini kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu luas daerah benda putar. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx pada selang A dan B di atas sumbu X. Nah, jadi yang pertama kita akan menghitung luas daerah yang berada di atas sumbu X, di mana batasnya adalah A dan B. Posisi A di kiri, B di kanan. Nah, ini gambarnya ya, gambar grafiknya. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal, kemudian titik tengahnya adalah titik O dengan koordinat 0,0, kemudian ada kurva fx. Kemudian di bawah kurva dan di atas sumbu X terdapat suatu daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Nah, yang akan kita cari adalah luas yang diarsirnya. Bagaimanakah rumusnya? Nah, kita definisikan dulu. Misalkan L adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, kemudian oleh sumbu X batasnya, kemudian garis X sama dengan A, kemudian garis X sama dengan B, dengan Fx sama dengan 0, maka luas daerah di atas sumbu X dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Luas simbolnya L. Nah, kita pakai integral luas daerah Fx dx. Nah, kita aplikasikan rumus yang tadi terhadap contoh berikut ini. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kita lihat gambarnya. Gambarnya ini yang pertama fx-nya, fungsi x-nya adalah sebuah garis dengan persamaan y sama dengan x ditambah 2. Kemudian yang sebelah kiri daerahnya dibatasi oleh x sama dengan 1, garis x sama dengan 1. Kemudian yang sebelah kanan adalah garis X sama dengan 4. Nah, daerahnya yang diarsir kuning. Cara menjawabnya, kita pakai rumus yang tadi, bahwa luas daerah yang diarsir adalah integral dengan batas bawah 1, batas atas 4. X ditambah 2 dx. Jadi Ibu jelaskan seperti ini, bahwa integral itu 1 sebagai batas bawah karena sumbu X semakin ke kanan nilainya adalah semakin besar. Sehingga 1 di bawah, kemudian 4 sebagai batas atas. Kemudian fx-nya kita ganti dengan y, yaitu persamaan garis X ditambah 2 dx. Cara mengerjakannya seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa mencari integral tentu kita tetap mencari nilai integral dari fx terlebih dahulu. X plus 2 nilai integralnya adalah setengah X pangkat 2 ditambah 2X. Dengan batas atas dan bawahnya kita geser ke sebelah kanan, 4 di atas, 1 tetap di bawah. Kemudian cara menjalankannya, X-nya kalian ganti yang pertama dengan 4. Setelah itu yang keduanya ganti dengan 1. Perhatikan baik-baik.
Yang pertama 1/2, X pertama diganti dengan 4, pangkatkan 2, ditambah 2 kali 4. Kemudian dikurang, X yang kedua ganti dengan 1, 1/2 kali 1, ditambah 2 kali 1. Kita hitung, 4 pangkat 2 adalah 16. 16/2, 2 kali 4, 8, dikurangi 1/2 kali 1, 1/2, 2 kali 1, 2. Ini adalah nilai dari yang di atasnya. Kemudian hasilnya 16/2 ditambah 8, dikurangi 1/2 ditambah 2. Yang sejenis, artinya yang sama-sama pecahan, kita gabungkan 16/2 dengan 1/2. Tapi diingat bahwa 1/2 di depan kurungnya ada tanda minus. Maka 1/2 itu akan berubah menjadi min. Perhatikan bawahnya. 16 dikurangi 2,5. Hasilnya 13 1/2. Baik, jadi ini pengerjaannya langsung. Nah, hasilnya adalah 13 1/2 satuan luas. Kenapa diberi satuan luas, tidak sentimeter atau desimeter atau yang lainnya? Karena memang di sini hanya disuruh menghitung luas dan tidak ada satuan yang mengikat di situ. Jadi kita beri keterangan setiap jawaban pada luas daerah yang diarsir pada benda putar adalah menggunakan satuan luas apabila tidak tercantum satuan-satuan luas yang lainnya. Yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Kita lihat, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 3 dan garis X sama dengan 6. Kurva Y sama dengan X pangkat 2 yang sudah kalian pelajari cara menggambarnya. Ini adalah sebuah parabola. Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita coba gambar dulu. Kalaupun misalnya tidak digambar, ini sebenarnya sudah terlihat bahwa batas dari integral, batas bawah itu 3 dan batas atasnya adalah 6. Nah, kalau kita gambarkan ini seperti ini. Ya, yang pertama, Y sama dengan X pangkat 2 itu adalah parabolanya. Kemudian X sama dengan 3 itu garis yang kiri, X sama dengan 6 adalah garis yang kanan, kemudian sumbu X-nya adalah yang mendatar, sehingga daerahnya adalah yang berwarna ungu. Nah, cara pengerjaannya sama seperti tadi, menggunakan konsep integral tentu. Integral dengan batas bawah 3, batas atas 6 dari X pangkat 2. Cara mengerjakannya sama. X pangkat 2 nilai integralnya adalah 1/3 X pangkat 3. Batas atas 6, batas bawah 3. Masing-masing X-nya kita ganti dengan 6 dan 3. 6 pangkat 3 dikurang 1/3 3 pangkat 3. Berapakah nilai 6 pangkat 3? Ternyata 6 pangkat 3 dibagi 3 kali 1 hasilnya 72. Kemudian 1/3 kali 27 hasilnya 9. Ini insya Allah kalian sudah paham cara menghitungnya. Nah, hasilnya adalah 63. Satuan luas. Ya, 2 contoh saya rasa sudah cukup. Yang pertama tadi adalah dengan garis. Kemudian yang ini dengan parabola, persamaan kuadrat. Cara pengerjaannya sama. Yang berikutnya, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B, tapi posisinya di bawah sumbu X. Kalau berada di bawah sumbu X, gambarnya seperti ini, ya, ilustrasi gambarnya.
Yang pertama, posisi A dan B tetap sama, A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Kemudian kurvanya adalah dengan persamaan fx atau y sama dengan titik-titik. Nah, ini posisinya bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya apakah sama? Nah, misalkan L adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, kemudian dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, maka jangan lupa fx-nya adalah sama dengan 0, luas daerahnya adalah luas sama dengan integral A, B, fx, dx. Yang membedakan di sini adalah tandanya negatif. Karena di bawah sumbu X, jadi nilai Y-nya adalah negatif. Sehingga rumusnya sama persis, tapi ada tanda negatifnya. Nah, ini negatif ini cara mengerjakan jika ketemu soal, maka harus sangat hati-hati. Karena mempengaruhi yang ada di dalam kurung. Contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 4 dan sumbu X berikut. Nah, kita gambar dulu. Cara menggambarnya sama dulu seperti kelas 11 kalian. Cara menggambar parabola, di manakah puncaknya. Nah, sebenarnya ini patokannya sama. Kalau Y sama dengan X pangkat 2 adalah parabola dengan titik potong di 0,0. Kemudian X pangkat 2 dikurang 4, ya turun saja 4. Ya, sehingga posisi parabolanya, lengkungannya berada di bawah sumbu X. Nah, kita disuruh menghitung luas daerahnya. Terlihat di situ bahwa batas kiri min 2, batas kanan 2. Cara menyelesaikannya, kita gunakan karena di bawah sumbu X, maka nilainya adalah minus. Nah, ini cara keterangannya. Setelah kita gambar kurvanya, ternyata posisi berada di bawah sumbu X dan dibatasi oleh garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Sehingga luasnya adalah sebagai berikut. Nah, luasnya sama dengan negatif integral batas bawah min 2, batas bawah atas 2 dari X kuadrat min 4 dx. Jadi X kuadrat min 4 itu tinggal masukkan dari soal saja. Kalau batasnya belum ada, kalian harus gambar dulu supaya tahu posisinya di mana sih gitu ya. Nah, kemudian sama seperti biasanya bahwa luasnya itu kita cari nilai integralnya dulu. Jangan lupa minnya posisinya berada di depan. Kemudian setelah min baru ada kurung. Nanti minnya selalu dijalankan sampai bawah, jangan dihilangkan dulu, jangan diotak-atik dulu, sampai benar-benar yang ada di dalam kurung selesai. Nah, X pangkat 2 min 4 adalah nilai integralnya 1/3 X pangkat 3 min 4X dengan batas atas 2, batas bawah min 2. Kita lihat caranya. Nah, minnya tetap berada di depan kurung. 1/3 X yang pertama ganti dengan 2. Kemudian pangkat 3, 4 kali 2, kemudian dikurang kurung yang kedua, X-nya ganti dengan min 2. Jadi 1/3 kali 2 min 2 pangkat 3 dikurang 4 kali min 2. Di sini banyak sekali tanda negatif, tanda minus, jadi harus sangat hati-hati menyelesaikannya. Salah perhitungan maka nanti hasil akhirnya pun akan salah. Kita lanjutkan, berapakah nilainya? 1/3, 2 pangkat 3 itu 8, jadi 8/3. Min 4 kali 2, 8. Dikurangi lagi, min 2 pangkat 3, hasilnya min 8. Min 8/3, min kali min plus 8. Jadi untuk baris yang terakhir, saya ulangi lagi, 2 pangkat 3 itu kan 8.
8 kali 1, 8 dibagi per 3, jadi 8 per 3. Terus dikurangi 4 kali 2 itu 8. Di antara dua kurung ada tanda minus lagi, min. Kurung lagi untuk suku yang belakang. Min 2 pangkat 3, min 2 kali min 2, 4. 4 kali min 2, min 8. Jadi min 8 kali 1 per 3, min 8 per 3. Min 4 kali min 2, yang belakang itu min 4 kali min 2 hasilnya plus, jadi plus 8. Negatif yang berada posisinya di paling kiri, itu jangan diutak-atik. Selanjutnya ya. Ibu tulis lagi untuk yang tadi baris terakhir, 8 per 3 dikurangi 8, dikurangi min 8 per 3, ditambah 8. Hasilnya, minnya masih tetap di depan. 8 per 3 kita gabungkan dengan 8 per 3 yang belakang. Kenapa tandanya plus? Karena depan kurung ada min, di dalam min, jadi plus 8 per 3. Habis itu ditambah, ini ditambah itu untuk mempermudah perhitungan. Saya ulangi ya. Jadi luasnya negatif yang di depan jangan dibuang. Kemudian yang penyebutnya sama-sama 3 kita gabung. Yang pertama 8 per 3 depan. Kemudian 8 per 3 ada lagi di belakang. Tandanya min kali min. Di luar kurung min. Kemudian kepunyaan dia adalah min juga. Jadi min kali min hasilnya plus 8 per 3 plus 8 per 3. Ditambah. Nah ditambah ini untuk mempermudah yang ada di dalam kurung. Karena plus itu tidak mempengaruhi seperti min. Kemudian yang bilangan bulatnya, yang sebelah kiri itu ada min 8. Jadi min 8 kita tulis. Yang belakang, kenapa jadi min 8? Karena di depan kurung ada tanda min, sementara kepunyaan dia plus. Min kali plus hasilnya min. Jadi min 8, min 8. Hasilnya, luasnya min 8 tambah 8, 16 per 3. Plus min 8, min 8, min 16. Lanjut. Jadi 16 per 3 dikurangi 16. Nah yang satu pecahan, yang satu bulat. Supaya sama-sama pecahan kita buat 16-nya menjadi per 3. 16 kali 3 adalah 48, jadi 48 per 3. Min 16 per 3 dikurangi 48 per 3. Diingat tanda min di depan, jangan diutak-atik dulu sampai benar-benar berakhir. Yang berikutnya, yang ada dalam kurung kita kerjakan. 16 kurangi 48 adalah min 32 per 3. Nah ini, karena sudah menjadi satu suku yaitu min 3 per 2, maka baru yang di depan kurung minnya kita kalikan dengan yang di dalam. Hasilnya menjadi positif 32 per 3. Kalau mau dijadikan pecahan campuran, boleh. 32 per 3 itu adalah 10, 2 per 3. Luas, satuan luas. Itu terakhirnya satuan luas. Yang berikutnya, yang ketiga. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx pada selang C dan D di kanan sumbu Y. Sekarang berada di sumbu Y. Nah, ini gambarnya, ilustrasinya, sketsanya maksudnya ya. Posisinya sumbu Y tegak, daerahnya berada di kanan sumbu Y. Maka kita anggap L itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva. Kemudian oleh sumbu Y. Kemudian garis Y sama dengan C dan garis Y sama dengan D. Jadi yang warna pink itu adalah luas dengan syarat FY-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka luas daerah di kanan sumbu Y rumusnya adalah
integral batas bawah C, batas atas D, kemudian fx, fy maksudnya dy. Ya, karena berada di kanan sumbu Y. Positif. Sama ya, cara mengerjakannya pun sama dengan yang tadi berada di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Yang keempat itu daerah yang dibatasi oleh fx, selang C dan D, tapi posisinya berada di kiri sumbu Y. Ini sketsanya. Nah, posisinya di sebelah kiri, luasnya yang pink, batas bawah tetap C, batas atas D, kemudian fungsinya fy. Misalkan L adalah daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan fy, sumbu Y, garis Y sama dengan C, dan garis Y sama dengan D, fy tidak boleh sama dengan 0. Maka luas daerah yang berada di sebelah kiri sumbu Y, rumusnya adalah L sama dengan negatif integral C D. Batas bawah C, batas atas D, fy dy. Sama persis dengan tadi, bedanya di sini adalah fungsinya fungsi Y. Nah, ada 4 cara menghitung luas permukaan yang dibatasi oleh kurva 1 dan sumbu X atau sumbu Y. Nah, yang kelima, untuk menghitung luas daerah di antara dua kurva. Bedakan dengan yang tadi hanya satu kurva, sekarang oleh dua kurva cara perhitungannya. Nah, misalnya grafiknya seperti ini ya. Ada dua kurva, yang atas fx, yang bawah gx. Posisinya berada di atas sumbu X, maka batas atasnya adalah fx, batas bawahnya adalah gx. Kemudian kiri kanannya dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B di titik A dan B. Luasnya adalah yang diarsir. Nah, kita anggap Y1-nya fx. Jadi di mana yang di atas itu nanti posisinya berada di sebelah kiri ya. Kita lihat dulu ini keterangannya. Luasnya, rumusnya, batas bawah A, batas atas B. Posisinya bisa ditukar Y2 dikurangi Y1 atau Y1 dikurangi Y2. Yang penting kita lihat di mana yang paling atas nanti. Ini sebagai rumus umum saja, bahwa luas itu fx dikurangi gx. Maka integralnya tinggal integral di mana batasnya adalah A dan B, fx kurangi dx. Nah, ini soal ini sebenarnya sudah pernah Ibu berikan di soal latihan, jadi ini tinggal terapannya, tinggal kita melihat grafiknya, kurva yang ada. Contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 2X. Nah, ini ada kurva Y sama dengan X pangkat 2, pasti bentuknya parabola. Kemudian Y sama dengan 2X, X-nya pangkat 1, pasti sebuah garis persamaan linier. Jadi ada 2. Kita belum tahu batasnya, yang mana batasnya, maka kita selesaikan dulu. Untuk mengetahui batasannya, cari dulu titik potong kedua kurvanya. Nah, cara mencari titik potongnya adalah dengan membuat persamaan antara kurva yang pertama dengan kurva yang kedua. Dari mana sih X pangkat 2 sama dengan 2X? Yaitu Y1 sama dengan Y2 atau Y2 sama dengan Y1. X pangkat 2 kurva yang pertama, 2X itu adalah garis yang kedua. Nah, kita selesaikan.
Cara mencari X-nya dengan 2X menggeser ke ruas kiri. Jadi X pangkat 2 min 2X sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini bisa difaktorkan, sama-sama memiliki X, maka X-nya kita keluarkan, sisanya X pangkat 2 dibagi X adalah X, kemudian 2X bagi X min 2. Sehingga faktornya adalah X kali X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau ada seperti ini, maka X yang paling kiri nilainya adalah 0. Yang di dalam kurung X min 2 sama dengan 0, maka hasilnya X-nya adalah 2. Jadi Ibu ulang, yang pertama X sama dengan 0 itu dari faktor X yang paling kiri, kemudian yang kanan X sama dengan 2 berasal dari X dikurang 2 sama dengan 0, jadi hasilnya X sama dengan 2. Nah, bagaimanakah? Ini kan baru X-nya ketemu, maka kita harus cari nilai Y-nya. Yang pertama, karena ada 2X, jadi kalau X-nya 0, berapakah nilai Y-nya? Y-nya itu 2 kali 0. Dari mana 2 kali 0? Kita ambil salah satu fungsinya, yaitu Y sama dengan 2X. Boleh ke X pangkat 2 juga boleh. Kita ambil Y sama dengan 2X. Y-nya sama dengan 2X, jadi 2 kali X-nya 0, 2 kali 0, 0. Maka titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya 0 atau 0,0. Kemudian yang kedua, kalau X-nya ketemunya yang tadi adalah 2, maka nilai Y-nya adalah 2 kali 2. Yang 2 di depan memang pemiliknya Y, kemudian 2 yang belakang adalah substitusi dari X yang nilainya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka titik potongnya 2,4. Yang 2X, yang 4Y. Nah, gambar daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini parabolanya. Y sama dengan 2X yang melengkung itu. Kemudian garisnya Y sama dengan 2X. Daerahnya dibatasi oleh titik 0,0 dan 2,4. Ya, itu 2,4. Nah, di situ maka ketemu di 2 titik 0 dan 2. Bagaimana cara menghitung integralnya? Batasnya yang mana? Nah, batasnya adalah yang kiri 0, yang kanan 2. Jadi batas bawah 0, batas atas 2. Y1 dikurang Y2 dx. Nah, untuk Y1 dan Y2-nya kita lihat yang kita anggap sebagai Y1 yang mana? Yang berada di atas adalah 2X. Di atas sumbu X ini kan grafiknya, maka yang berada di atas atau batas atasnya adalah 2X, sehingga integralnya adalah Y1 2X, Y2-nya X pangkat 2, gitu ya. Nah, berikutnya seperti biasa kita hitung nilai integralnya. 2X adalah X pangkat 2, kemudian X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3, batasnya 2,0. Nah, yang berikutnya batas yang pertama adalah 2, maka X yang pertama kita ganti dengan 2. Kemudian X yang kedua kan 0. Maka kalau 0 nggak usah dihitung, langsung aja 0. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2 itu 4, sepertiga kali 2 pangkat 3 itu adalah 8/3. Nolnya sudah kita hilangkan saja. Sudah samakah penyebutnya? Belum sama. Kita samakan penyebutnya bahwa 4 itu adalah 12/3. 12 bagi 3 itu kan 4. Kemudian dikurangi 8/3. 12 kurangi 8 hasilnya 4. Kemudian 3/3 ya tetap 3/3 maksudnya. Jadi hasilnya 4/3 satuan luas. Nah, itu adalah cara mencari luas daerah yang terletak di antara dua kurva. Seandainya belum diberitahu di manakah posisi batas bawah dan batas atas, maka harus dicari titik potongnya terlebih dahulu dengan menyamakan Y1 sama dengan Y2 atau Y2 sama dengan Y1. Setelah kita tahu titik potongnya, nah kita akan tahu posisinya di manakah
batas bawah dan batas atas tinggal dimasukkan ke dalam rumus integral. Karena ada dua kurva, maka jangan lupa dua kurva itu dikurangi nilai integralnya dengan batas-batas yang sama. Kemudian batas untuk yang atas adalah kurva yang dikurangi dengan batas daerah yang bawah. Jangan tertukar, karena nilainya nanti akan bisa negatif. Luas itu tidak negatif. Nah, demikian tadi untuk luas permukaan daerah benda putar. Kalau untuk materi selanjutnya adalah volume dari benda putar. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kalian paham. Nanti soal-soal bisa dilihat di Google Classroom untuk masing-masing kelas di guru masing-masing juga. Terima kasih, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.